Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ananda Soli dan Solihah? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Baiklah, hari ini kita masuk ke tema 4, sehat itu penting, subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran. Pembelajaran 2. Olahraga selalu berhubungan dengan kesehatan manusia. Misalnya, kesehatan organ peredaran darah manusia. Dengan berolahraga, kita dapat meminimalisasi gangguan pada organ peredaran darah. Selain berolahraga, apakah menari juga dapat menghindarkan gangguan pada organ peredaran darah manusia? Sesampai di kelas, Udin, Beni, dan anak lain disambut oleh ibu guru yang membacakan pantun dengan ceria. Perhatikan gambar dan pantun yang diucapkan oleh ibu guru. Pergi ke toko membeli gitar. Gitar dipetik sungguh memikat. Murid ibu semua pintar, masuk kelas tanpa terlambat. Udin, Beni, dan semua anak kelas 5 bertepuk tangan, tanda senang dengan pantun yang diucapkan ibu guru. Tidak lama kemudian, Beni membalas pantun ibu guru. Pagi-pagi berolahraga, keliling kampung berlari-lari. Belajar itu perlu berdoa supaya kita berilmu tinggi. Peredaran darah manusia terdiri atas pembuluh darah dan jantung. Keduanya memiliki fungsi berbeda-beda, namun membahas kedua organ pembuluh darah itu saja tidaklah lengkap tanpa membahas tentang darah. Darah, pembuluh darah, dan jantung merupakan suatu komponen yang berperan penting dalam kehidupan manusia. Pertama, darah. Fungsi darah adalah sebagai alat pengangkut sari makanan dan O2 ke seluruh tubuh dan sisa-sisa metabolisme ke organ ekskresi, menjaga agar temperatur tubuh tetap, mengedarkan air yang berfungsi untuk reaksi enzimatis atau untuk menjaga tekanan osmosis tubuh, mengedarkan getah bening, menghindarkan tubuh dari infeksi, menjaga kestabilan suhu tubuh, mengatur keseimbangan asam basa. 2. Pembuluh darah. Pada peredaran darah manusia terdapat 3 pembuluh darah, yaitu pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler. Arteri berfungsi untuk mengalirkan darah keluar dari jantung, vena untuk mengalirkan darah menuju jantung, dan pembuluh kapiler untuk menghubungkan ujung pembuluh nadi terkecil dan ujung pembuluh vena terkecil. Pembuluh kapiler merupakan pembuluh darah yang sangat halus dan langsung berhubungan dengan sel-sel jaringan tubuh. Jantung. Jantung manusia terletak di rongga dada dan di atas diafragma. Jantung terdiri atas beberapa bagian, yaitu pembungkus jantung, otot jantung, dan pembatas ruang jantung. Pada jantung terdapat arteri umbilikus yang menghubungkan aliran darah pada fetus yang menyerap oksigen dan sari makanan. Sedangkan foramen oval merupakan lubang jantung pada fetus. Jantung manusia terbagi menjadi 4 ruang, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Bilik memiliki dinding yang lebih tebal dibanding serambi. Bilik sebelah kiri juga lebih tebal dari yang sebelah kanan. Hal ini berkaitan dengan fungsinya untuk memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Pada organ peredaran darah manusia dapat terjadi karena non-keturunan dan keturunan.
Gangguan pada organ peredaran darah non-keturunan dapat disebabkan oleh pola hidup dan makanan yang tidak sehat. Misalnya, terlalu sering mengonsumsi makanan berlemak dan makanan berkolesterol tinggi. Berikut merupakan contoh gangguan pada organ peredaran darah manusia non-keturunan. 1. Anemia. Gangguan yang disebabkan rendahnya kadar hemoglobin dalam darah. Ciri-ciri penderitanya adalah mudah lelah dan sering merasa pusing. Tekanan darah rendah atau hipotensi yang disebabkan oleh penurunan tekanan darah. 3. Tekanan darah tinggi atau hipertensi yang disebabkan naiknya tekanan darah akibat penyempitan pembuluh darah. 4. Kanker darah atau leukemia yang disebabkan oleh sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. 5. Jantung koroner, suatu gangguan jantung yang disebabkan oleh penumpukan lemak darah pada arteri koronaria. Berikut faktor gangguan peredaran darah karena faktor keturunan. 1. Hemofilia, gangguan yang disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. 2. Talasemia, gangguan ini bentuk sel darah merahnya tidak beraturan. Hal ini disebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi kurang. Banyak hal yang dapat dilakukan dengan tubuh yang sehat, tidak hanya mudah melakukan gerak dalam kehidupan sehari-hari, tetapi gerak-gerak tari dengan properti pun akan mudah dilakukan. Berikut ini beberapa penari yang bergerak dengan menggunakan properti tari. Properti tari adalah alat atau benda yang digunakan sebagai pelengkap pementasan tari guna menambah makna dan nilai keindahan gerakan. Sekian video pembelajaran hari ini, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Tidak lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan selalu semangat dalam belajar. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.